setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh Tuhan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan namamu di atas segalanya. Kami menyembah hanya Kau satu-satunya. Engkau segala-galanya. Haleluya. Kau yang layak, Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Biar hidup kami ini kami bawa, kami persembahkan padamu. Sebab Kau yang layak, Engkau yang layak. Ini isi hati kami Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, segala pujian bagimu, segala kemuliaan. Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau yang layak. Kami menyembah, kami memuji, tinggikan Engkau di hadirat-Mu. Dalam kekudusan-Mu ku menyembah, lawatan-Mu Tuhan. Jamah kami, jamah hidup kami. Yesus, Yesus, ku berseru memanggil namamu, ku bermazmur. Engkau Allah, segala Allah.
Engkau Raja, segala raja. Kau Tuhan satu-satunya. Kau segalanya, Engkau segalanya. Kau tempat kami berharap, Kau tempat kami berlindung. Sebab perlindungan kami hanya ada padamu Tuhan. Yesus, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di sini Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu itu yang melawat kami. Kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang Bapa menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari nyanyi di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami datang Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
diriku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, Engkau yang terhebat. Dan kami menyembah, dan kami datang Bapa, membawa hati segenap hidup. Haleluya. Segenap kerinduan kami Tuhan, berada di hadirat-Mu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, keagungan Engkau
sembah Tuhan, bermazmur. Tuhan yang layak kami sembah. Oh, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Yesus, mari terus sembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, kami datang Tuhan, ini hati kami, segenap jiwa, segenap kerinduan bagi Yesus. Hidup kami bagimu Tuhan. Layak, Kau layak kami menyembah. Oh, kami menyembah. Biar yang bernafas menyembah Tuhan kami. Oh, nama-Mu di atas segala nama, Yesus, Yesus Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari yang lain Tuhan, bahkan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Kami mencintai Engkau Tuhan. Uji hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari Engkau lihat hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Bersyukur kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi, katakan nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Oh, ku
Shalom, sahabat dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Apa kabar? Tentu luar biasa. Malam hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang saya ambil dengan tema The Greatest. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab kita 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Rasul Paulus tengah berbicara tentang kasih, dan kasih dikatakan sebagai yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, sebelum menilik persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus, kita harus paham terlebih dahulu mengapa kasih itu begitu penting. Bahkan dikatakan sebagai yang terbesar. Yang pertama, seluruh hukum perjanjian lama jika diringkas dengan satu kata, yaitu kasih. Dalam Matius 22, 36-40 dapat nanti dibaca di rumah. Kasih merangkum tanggung jawab semua orang Kristen dalam perjanjian baru. Yang ketiga, kasih adalah batu penjuru puncak kebajikan dan penyempurnaan kebajikan lainnya. Yang keempat, kasih menjadi ciri khas murid Kristus, sebab artinya kita mengenal Tuhan pada hakikatnya dan melakukan kehendaknya yang utama. Yang kelima, karunia apapun yang Anda miliki menjadi tidak berguna jika tanpa kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Dan inilah masalah yang terjadi pada jemaat di Korintus. Mereka begitu terjebak dengan karunia rohani tertentu sehingga mereka melupakan yang terbesar, yaitu kasih. Paulus menunjukkan bahwa karunia-karunia rohani menjadi percuma sia-sia jika tidak dilaksanakan di dalam kasih. Di ayat 1, Paulus menggunakan gong dan canang sebagai perumpamaan, di mana keduanya bekerja dengan baik jika digunakan bersama-sama dengan instrumen alat musik lain. Bayangkan jika Anda harus mendengar gong berjam-jam, bukannya terhibur, tapi Anda akan menjadi jengkel. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita dapat bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, bahkan iman sempurna untuk memindahkan gunung, semuanya tidak ada faedahnya jika tanpa kasih. Itulah sebabnya kasih adalah yang terbesar dan harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang saya kasihi, Paulus memberi definisi kasih yang sangat sederhana, sehingga memperjelas seperti apa kasih yang alkitabiah dan dapat dipraktikkan, yaitu melalui kesabaran, kemurahan hati, kerendahan hati, sikap sopan, mengampuni, bersikap adil, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi marilah kita mengejar dan memprioritaskan kasih kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Dan kepada sesama dengan menggunakan segala karunia yang ada pada kita dengan cara rela berkorban dan membangun orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan the greatest? The greatest atau yang terbesar yang dimaksud adalah kasih Allah. Alkitab berbicara tentang betapa besar kasih Allah kepada umatnya, kepada kita, kepada saudara dan saya, sehingga ia rela meninggalkan surga yang mulia ke dunia yang fana dengan satu tujuan, mencari dan menyelamatkan umatnya, manusia yang terhilang. Oleh sebab itu, kasih itu menjadi epicentrum perbuatan Allah bagi kita.
Dan inilah yang harus kita teladani. Kasih Allah untuk kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Ada 3 pilar penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ditekankan demikian, tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dikatakan bahwa kasih sebagai yang terbesar, the greatest di antara iman dan pengharapan. Jika disimpulkan the greatest atau kasih dimaknai sebagai hal yang paling pokok dan mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa kasih disebut sebagai yang terbesar? Mengapa begitu pentingnya kasih? Yang pertama, tanpa kasih semua akan sia-sia. Kasih adalah pondasi hidup kita sebagai orang percaya yang harus mendasari semua hal yang kita lakukan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-4 dan ayat 13, Rasul Paulus memaparkan betapa pentingnya kasih itu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan dia tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar di antaranya adalah kasih. Teks di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 nanti dapat dibaca, dikatakan penafsir sebagai ayat yang terindah yang terdapat di dalam perjanjian baru. Dan salah satu penginjil dari Anglikan Inggris yang namanya John Wesley mengatakan tidak ada satupun karya sastra manusia menandingi perkataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Dan tidak ada perkataan yang mulia seperti di pasal ini. Oleh sebab itu pasal ini disebut sebagai pasal kidung kasih. Di ayat tersebut Rasul Paulus menekankan keutamaan kasih di antara 3 hal, yaitu perkataan atau bahasa manusia dan malaikat. Tanpa kasih tidak ada artinya. Karunia, ada 3 karunia, nubuat, pengetahuan, dan iman. Tanpa kasih tidak ada gunanya juga. Memberikan bahkan berkorban tanpa kasih tidak ada faedahnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, kata Rasul Paulus, adalah sia-sia. Jadi kasih adalah yang terpenting dari karya talenta, karisma, dan karunia yang kita miliki. Yang kedua, kasih akan dibawa sampai kekekalan. Di dalam dunia ini, semua akan berlalu, bukan? Baik nubuat, bahasa roh, karunia, iman, maupun pengetahuan akan berakhir di liang kubur. Namun tidak dengan kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih akan bertahan, tetap tinggal untuk selama-lamanya, dan akan tetap kita bawa di dalam kekekalan. Kasih itu abadi. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Karena kasih adalah yang terbesar, maka kita harus mengejar kasih itu lebih dari perkara yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1, Paulus juga menulis, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Nah, bagaimana supaya kita dapat mengejar kasih itu? Karena kasih adalah yang terbesar, kita harus lakukan yang pertama, mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Untuk dapat mengasihi, hal yang mendasar harus kita miliki adalah kita harus meresapi kasih Kristus dan hidup melekat kepada sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Seperti buah anggur yang melekat pada pokoknya, kita tidak dapat mengasihi jika kita tidak memahami kasih Kristus bagi kita. Rasul Paulus menyampaikan kerinduan hatinya dan menganalogikan bagaimana dahsyatnya kasih Kristus itu. Surat Paulus di gereja Efesus pasal 3 ayat 18 ditulis, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Betapa lebarnya dan kasih Kristus kita garis bawahi, sehingga tidak ada satu manusia pun yang terluput dari kasih-Nya. Tidak peduli siapa kita, bagaimana latar belakang kita, seberapa besar dosa kita, kasih Kristus sanggup menjangkau kita semua. Betapa panjang kasih Kristus kita garis bawahi, sehingga bersifat kekal dan tidak berkesudahan. Betapa tingginya kasih Kristus, sehingga tidak ada halangan yang terlalu tinggi yang tak dapat ditaklukkan oleh kasih-Nya. Hambatan terbesar kita adalah dosa, dan itu telah dimenangkan oleh kasih Kristus di atas kayu salib. Betapa dalamnya kasih Kristus, ini juga menunjukkan bahwa tak ada masalah atau penderitaan yang terlalu dalam sehingga tidak dapat dijangkau oleh kasih-Nya. Inilah yang harus kita ingat. Kita harus senantiasa mengingat kasih Tuhan setiap hari, sebagaimana pesan Yesus kepada para murid-Nya sesaat sebelum Ia diserahkan. Ia berkata di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan para sahabat yang saya kasihi, artinya Kristus menghendaki agar kita senantiasa mengingat karya pengorbanannya, selalu merenungkan bagaimana Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya yang tertinggi, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa di neraka yang kekal, tetapi melalui pengorbanan Kristus, akhirnya kita diampuni, saudara, diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan kita kini diangkat menjadi anak-Nya yang dikasihi dan berharga di mata-Nya. Sebab itu, mari kita mengucap syukur atas kasih-Nya dengan cara memasukkan doa-doa pribadi kita setiap hari. Dengan demikianlah kita senantiasa mengingat kasih Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Salah satu wujud kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita adalah dengan mendoakan mereka. Tuhan Yesus adalah teladan sempurna bagaimana Ia berdoa bagi para murid-Nya yang juga termasuk diri kita. Dan bagaimana Ia berdoa bagi orang-orang yang membenci dan melukai-Nya di dalam Lukas 23 ayat 34. Bahkan hingga saat ini Yesus masih terus berdoa bagi kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kita juga bisa melihat teladan Rasul Paulus yang berdoa bagi sesamanya. Ia tidak pernah lupa dan lelah untuk berdoa bagi sesamanya. Dalam surat-suratnya, Paulus kerap menekankan betapa pentingnya mendoakan orang-orang di sekitarnya. Perhatikan bahwa Paulus selalu berdoa bagi jemaat yang ia layani. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mendoakan orang lain. Seperti 1 Timotius pasal 2 ayat 1, yaitu orang yang berhubungan dengan kita, bahkan terhadap musuh kita juga yang menganiaya kita, termasuk orang-orang yang sulit kita hadapi, orang-orang yang menyebalkan, bahkan musuh kita yang membuang muka kalau ketemu kita harus doakan. Lakukan tindakan kasih.
Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sama dengan itu 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak cemburu, itu artinya adalah iri hati, atau bahasa Yunaninya silo. Iri hati menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain. Intinya, orang iri hati itu susah melihat orang senang dan itu bahaya. Contoh di dalam Alkitab yaitu Kain dan Habel, Daud dan Saul. Di dalam Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mulai hari ini, ambillah komitmen untuk terus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kalau ada yang iri hati pada kita. Mulai dari anggota keluarga, rekan kerja, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, berdoalah bagi mereka. Khususnya saat mengetahui ada kebutuhan doa yang mereka butuhkan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang memiliki problem rumah tangga, dan sebagainya. Berdoa untuk keselamatan jiwa mereka, pemulihan atas masalah atau pergumulan, sakit penyakit yang sedang diderita, dan dengan tekun dan penuh ketulusan kita doakan mereka. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang ketiga atau yang terakhir, melakukan tindakan-tindakan kasih setiap hari. Kita harus memahami natur kita sebagai manusia pada dasarnya adalah egois dan mencintai diri sendiri. Itulah sebabnya diperlukan upaya untuk mengasihi dan menumbuh kembangkan kasih. Karenanya di dalam mewujudkan kasih diperlukan aksi, saudara. Kasih bukan sekedar perasaan atau ide, melainkan tindakan yang nyata. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan tidak mau kita hanya mengetahui kasih-Nya saja, tetapi Ia juga ingin kita mengekspresikan kasih-Nya, yaitu melalui tindakan-tindakan kasih. Ajaran Yesus kepada para pengikut-Nya mencakup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dalam konteks ini, kasih tidak hanya sebatas perasaan atau simpati sesaat, melainkan harus diwujudkan di dalam perbuatan yang disengaja, yang berasal dari keputusan hati kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Kita bisa belajar melalui orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Karena hanya dengan melalui tindakan-tindakan kasih, maka dunia bisa mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Tindakan-tindakan kasih ini bisa kita tunjukkan melalui kepedulian pada seseorang, membutuhkan sesuatu, seperti misalnya Anda menawarkan bantuan kepada rekan-rekan yang kesulitan. Perhatian, seperti misalnya mengunjungi keluarga dan memberi waktu untuk mendengarkan saat dia sedang membutuhkan. Contoh Mother Teresa yang dihormati sebagai Santa Teresa dari Kalkuta oleh Gereja Katolik setelah dikanonisasi adalah seorang biarawati Katolik dan misionaris India yang berdarah Albania. Sebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Itulah kata-kata yang selalu dikabarkan oleh Mother Teresa. Kata-kata yang menguatkan. Seperti misalnya kita memberi semangat, memberi kata-kata yang membangun. Dan ketika melihat ada teman kita yang sedang merasa terpuruk atau down,
Contoh kita bisa lihat motivator Mary Riana, Renat Kasali, James Gray, motivator-motivator Kristen yang memberikan semangat pada orang-orang yang gagal atau terpuruk. Pemberian-pemberian tulus kita kepada orang-orang di sekitar kita, serta berbagai tindakan lainnya. Semakin kita melakukan tindakan-tindakan kasih, maka sebenarnya kita sedang membuat kasih semakin berkembang. Sebaliknya, semakin jarang melakukannya, maka kita juga semakin meredupkannya. Di sebuah gereja ada pelayanan misi. Pelayanan misi ini memberitakan Injil ke seluruh pelosok Indonesia melalui program utamanya, subsidi kepada 1.000 hamba Tuhan dan pembangunan PAUD, pendidikan anak usia dini, atau pembangunan 1.000 gereja menjadi pendamping gereja-gereja pedesaan sebagai visi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, marilah, karena kasih adalah hal yang terbesar, maka Tuhan ingin kita anak-anaknya dikenal melalui kasih. Mari kita tebarkan kasih itu sehingga orang dapat melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang kasih yang seharusnya tumbuh di dalam kehidupan kami. Melalui hidup kami melekat kepada Engkau Tuhan. Memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Mereka dapat melihat bagaimana kasih itu selalu menabarkan kebaikan, pertolongan, dan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi perantara kasih dari surga untuk memenangkan jiwa bagi Engkau. Haleluya. Amin.